Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah bulan kebangsaan minggu kedua tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kita juga akan menerima pelayanan perjamuan kudus putaran ketiga tahun 2021 yang masih kita laksanakan secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Untuk itu jemaat dimohon mencermati. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah. Ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Duduk. Tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 336 bait pertama dan kedua, Indonesia negaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa hati kami masing-masing, menyadari akan kelemahan kekurangan kami, bahkan kami sering melakukan perkara yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami sering lebih mementingkan diri kami sendiri dan kami tidak mewujudkan kasih Tuhan yang harusnya kami wujudkan di dalam mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ini Tuhan, seru pasrah dan mohon ampun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kidung penyesalan, kidung jemaat 28 bait yang pertama. Ya Yesus, tolonglah. Semangat dan kekuatan dari Tuhan untuk menerima berita anugerah, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dalam Galatia 5 ayat 1 yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuperhambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita pujikan kidung jemaat 392. Ku berbahagia yakin teguh. Kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Sebelumnya mari kita mohon Tuhan memampukan kita menerima, mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Menyadari kelemahan kami, kedegilan hati kami, kekotoran kami ya Tuhan, yang sering menjadikan firman Allah sulit kami terima dengan jelas. Bahkan kami sering mengeraskan hati untuk mewujudkannya. Oleh karena itu mohon Roh Kudus menolong kami mendengar, menerima, dan mewujudkan firman Tuhan. Demi nama Kristus, amin. Efesus 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat yang kedua yang demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah,
Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah dan firman Allah menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang mengikuti ibadah dimanapun berada, jikalau panjenengan di rumah ada gospel, monggo gospelnya juga dibuka untuk dicermati. Khotbah saat ini dirancang khotbah yang ringkas dalam masa PPKM dengan judul Hidup sebagai Orang Merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi merdeka, orang merdeka itu berarti bebas, mandiri, dan tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi bisa pula berarti menggunakan keleluasaan sikapnya dan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Melalui cara pandang yang kedua ini, menggunakan keleluasaan sikapnya, dalam perspektif orang yang dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Yesus, maka itu dikatakan sebagai kasih karunia. Anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan. Itu sebabnya sangat wajar jika kita merespon dengan sikap yang penuh dengan rasa syukur. Datang dan percaya pada Yesus dan caranya menuntun kita dalam keselamatan kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus perihal tentang kasih karunia dan bagaimana orang percaya, kemudian didorong orang percaya itu yang sudah menerima kasih karunia berperilaku etis, moralitas yang baik di tengah lingkungan yang tidak mungkin lagi takut akan Allah. Ini Rasul Paulus memberikan kepada dorongan kepada jemaat di Efesus, demikian pada kita sekalian. Nasihat Rasul Paulus itu masih relevan bagi masa sekarang ini. Sebagai orang yang dimerdekakan dari Kristus yang sudah menerima kasih karunia, maka kita juga memiliki tanggung jawab iman. Rasul Paulus memberikan saran untuk dijalani sebagai orang yang mengikut Yesus. Ada 5 saran. Yang pertama,
Jadilah pribadi yang berintegritas. Apa artinya? Berkata jujur dan benar. Ayat 25. Sebab Allah menciptakan manusia semula untuk maksud kebaikan dan dalam kebenaran, apalagi sebagai satu kesatuan jemaat. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk mulai ketika manusia pertama kali diciptakan. Sikap yang kedua adalah pribadi yang dapat mengendalikan amarah dalam dirinya. Ayat yang ke-26, 27. Kalaupun kita terpancing untuk marah, maka tahu batasannya, kapan mengakhiri sikap marahnya dan tidak melewati hari berikutnya. Dikatakan Alkitab, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jika amarah itu melewati hari berikutnya, maka itu sudah beralih menjadi sebuah dendam. Apalagi kalau iblis masuk dan membujuk dalam sebuah tindakan yang jahat. Lengkaplah sudah amarah itu. Sikap yang ketiga, menjadi pribadi yang menjauhi tindakan jahat ketika mengupayakan rezeki. Ayat 28. Bekerjalah dengan jujur, jangan mencuri, korupsi, mengambil apa yang bukan haknya. Orang Jawa sering mengungkapkan nrimo ing pandum, dalam arti yang positif, nrimo ing pandum. Sebaliknya bekerjalah dengan baik, bekerja dengan tangannya sendiri, bahkan berbagi kepada orang yang kekurangan dari hasil pekerjaannya itu. Itu sikap yang ketiga. Sikap yang keempat adalah menjadi pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor. Ayat 29. Melainkan memilih kata-katanya dengan tepat, sehingga orang yang mendengarnya merasa dibangun, dikuatkan, dan mendapat kasih karunia. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengingatkan orang itu baik. Tetapi cara mengingatkan kita itu hendaknya tidak dengan kata-kata yang kotor, dengan merasa dibangun, dikuatkan, mendapat kasih karunia. Apalagi ketika mengingatkan jangan sampai mendukakan di hati Allah. Menjadi catatan kita bersama-sama kalau orang mengingatkan tetapi justru melukai hati, ini berarti tidak bisa menjaga mulutnya dari kata-kata yang kotor, bahkan kata-kata yang mengumpat dan menghujat Allah. Di era sekarang ini orang sering terpeleset, kemana Tuhan masa pandemi COVID-19 ini? Tidurkah? Hati-hati, kita bisa mengumpat dan menghujat Allah. Sikap yang kelima, menjadi pribadi yang menjaga sikapnya baik dalam relasi sosial, tidak mendatangkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hoax. Sebaliknya bersikap ramah terhadap semua orang, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Menjadi pribadi yang menjaga sikap yang baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, 5 nasihat praktis itu disampaikan supaya kita menyadari artinya dipanggil dalam lingkup keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, yakni menjadi anak-anak terang. Hal ini menjadi penekanan Paulus sebab Yesus Kristus sudah memberikan teladan menjadi penurut Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia turun ke dunia, tetapi ia tetap penurut kepada Allah Bapa, mau dan rela dikorbankan di salib. Mengasihi orang yang percaya kepada Allah. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus
menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Nasihat Rasul Paulus ini mendorong kita untuk tetap menjaga dan terlibat bertanggung jawab bersama dalam jemaat, di dalam gereja, masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pada masa sekarang ini, bangsa kita membutuhkan pribadi yang berintegritas, pribadi yang takut akan Allah, pribadi yang memiliki sikap moral yang baik untuk membangun kembali negeri ini. Apapun itu profesinya. Pandemi COVID-19 bukan sebuah kesempatan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dengan menimbun obat-obatan, menggunakan kesempatan dalam penderitaan, keterpurukan masyarakat dan bangsa. Selayaknya sebagai pengikut Yesus, kita lebih memberikan yang terbaik bagi negeri ini, bagi bangsa ini, seperti memberikan kepada Tuhan. Mari selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, supaya menggunakan kemerdekaan itu secara bertanggung jawab, bukan dalam arti mandiri, bebas dan tidak tergantung pada orang lain, tetapi menggunakan keleluasaan sikap dan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Mari hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah yang sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Kesempatan ini kita bersama-sama menerima panggilan Tuhan dalam undangan perjamuan kudus. Khusus di gereja kita ini adalah putaran yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan merupakan sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti. 1. Sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. 2. Roti dan anggur mengingatkan kita pada tubuh dan darah Yesus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta yang telah mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. 3. Melalui sakramen, hendaknya tiap-tiap orang mengaku dosanya
meneguhkan imannya dan berusaha membaharui hidupnya, serta senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menanggapi undangan perjamuan dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Tuhan mengundang kita sebagaimana firman-Nya, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan, diiringi dengan kidung jemaat 3 bait yang pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, roti dan anggur, makanan dan minuman yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing, yang kita lihat saat ini di depan kita, bisa roti, bisa berwujud yang lain, bisa anggur, bisa berwujud minuman yang lain, adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang suci. Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita. Sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita, demikian materi perjamuan kudus ini menyegarkan jiwa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita.
Bagi kita yang sudah menerima roti maupun makanan yang lain sebagai simbol tubuh Tuhan Yesus, mari kita angkat bersama-sama roti atau makanan yang sudah panjenengan pegang di rumah masing-masing. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang suci. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Bagi saudara yang sudah menerima minuman berupa apapun, baik teh, air putih, anggur ataupun minuman yang lain, mari kita angkat bersama-sama. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus yang suci yang telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Setelah kita makan roti dan minum,
yang melambangkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa, doa syukur. Karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, mari kita mengucap syukur dan memuliakan nama-Nya. Dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima perjamuan kudus, mari kita bersama-sama masuki doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur setelah kami bersama-sama Tuhan pelihara dan kuatkan jiwa kami melalui pelayanan perjamuan kudus. Bapa, kiranya kebangkitan iman kami ini menjadikan kami semakin berguna bagi sesama kami. Berkati pelayanan perjamuan di rumah-rumah secara mandiri yang dipandu melalui rekaman secara virtual online yang sudah ditetapkan majelis gereja. Biarlah melalui sarana ini Tuhan berkati untuk kami dikuatkan dengan perjamuan di rumah kami masing-masing. Bapak berkati saudara kami yang saat ini tidak bisa seperti kami dalam mengikuti perjamuan kudus. Berkati mereka baik yang berbaring di rumah sakit maupun mereka yang berbaring di rumah mereka masing-masing. Terus menerus Engkau memberkati Ibu Justina Partini, Ibu Suhartini Jemio yang masih dirawat di rumah sakit. Demikian pula Engkau memberkati untuk Ibu Muji Astuti Sukaryono dalam perawatan keluarga. Demikian pula Engkau memberkati Ibu Kasih. Demikian pula Engkau memberkati saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Engkau memberkati mereka, beri ketekunan dan kesabaran Bapak Surajiman, keluarga Dr. Suismaji. Biarlah mereka bertekun dan bersabar menjalani semua itu. Demikian pula saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian para diuswo, para jumbo juga Engkau memberkati supaya mereka tetap dikuatkan dalam masa tuanya. Bapak, Engkau juga berkenan memberkati apa yang boleh kami lakukan dalam rangka kami boleh mematuhi pemerintah dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Sekalipun ibadah kami dengan sangat terbatas dan sekalipun kegiatan kami secara virtual, biarlah itu menjadi bagian yang harus kami tekuni untuk sementara waktu. Oleh karena itu Engkau memberkati pemerintah bangsa kami dalam mengentaskan apa yang sedang menjadi penderitaan dan keprihatinan kami di masa pandemi COVID-19. Mereka yang terdampak, baik mereka para pekerja harian, para buruh kasar, dan semua yang terdampak, Engkau memberkati supaya mereka tetap kuat menjalani semua itu. Berkati pemerintah dalam mengucurkan dana kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Berkati juga apa yang sudah dicanangkan dengan protokol kesehatan, vaksinasi biarlah boleh secara merata. Demikian pula Engkau memberkati para tenaga kesehatan, relawan, TNI, Polri, BNPB, dan semua unsur yang terlibat Satgas COVID-19. Engkau memberkati supaya mereka dipakai Tuhan untuk menuntaskan keprihatinan yang sedang terjadi yang melanda bumi ini, khususnya di negara kami tercinta Indonesia. Berkati juga shelter-shelter untuk isolasi, demikian pula isolasi mandiri yang ada di rumah-rumah. Engkau juga memberkati. Bapa, sepenuhnya kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam usianya ke-76 di bulan Agustus ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Tegakkan kami, kuatkan kami menjalani semua itu, dan biarlah Indonesia tetap kuat, teguh, bangkit dari keterpurukan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh berbangga dengan Olimpiade yang sudah dijalani, yang menjadi obat bagi kami semua. Ternyata kami masih bisa tampil yang terbaik di Olimpiade. Terima kasih. Biarlah ini juga menjadi penghiburan bagi kami seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, berkati kegiatan-kegiatan dalam menyongsong hari jadi negara RI 17 Agustus. Biarlah kegiatan di masyarakat dijauhkan dari pelanggaran protokol kesehatan. Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ini dan disempurnakan hanya melalui kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan pada saat ini untuk mengaturkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersama mengaturkan persembahan kita dengan kita iringi Kidung Jemaat 433 bait yang pertama, Kubri Persembahan. Kita bersama akan mengaturkan persembahan ini di dalam doa, dan nanti kita akan akhiri dalam doa penutup. Mari kita bersama berdoa.
Sukacita kami Bapa menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan-persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan di dalam kami melaksanakan perjamuan kudus, dan juga persembahan perpuluhan, persembahan bulan, dan persembahan syukur kami Tuhan. Berkati Bapa apa yang menjadi persembahan kami ini Tuhan, agar kiranya boleh dikelola dengan sebaik-baiknya dan boleh menjadikan pelayanan di gereja-Mu di GKJ Wates Selatan ini semakin hari semakin bertumbuh. Bapa berkati setiap kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, terlebih untuk kami semua Bapa yang Engkau percaya mengelola persembahan yang masih ada di berkat yang masih ada pada setiap kami. Berikan hikmat untuk kami Tuhan bisa mengelola berkat-berkat-Mu itu dengan sebaik-baiknya. Bapa, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk sesama kami yang sangat membutuhkan di tengah-tengah pandemi ini. Bukakan hati kami Tuhan untuk mau berbagi. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Bapa, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang ada di jauh sana Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan, yang mengikuti ibadah yang secara mandiri menggunakan media terbatas gospel Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan mereka, Tuhan tetap memberkati, menyapa dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami juga bisa bersama-sama beribadah secara tatap muka. Banyak dosa kekurangan di dalam kami melaksanakan ibadah ini Tuhan, dan juga di dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon ampun-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita diutus Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari, diawali dengan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom. Ibadah sudah selesai. Pemeliharaan iman melalui pelayanan zaman kudus ini kiranya semakin memantapkan langkah kita memasuki ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Tenang ya.